Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Alif Permana Putra dari Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara melakukan login pada aplikasi Flutter. Oke, yang pertama, saya akan membuka kodenya yang tersimpan di dalam VS Code. Nah, di VS Code ini saya sudah membuat folder-folder, yaitu ada folder blog, ada folder helpers, ada folder model, ada folder UI, dan terakhir ada folder widget. Nah, di folder blog ini ada login blog, ada logout blog, ada produk blog, dan registrasi blog. Dan di folder helpers ini ada API URL, ada API, ada app exception, dan ada user info. Dan di folder model ini ada login model, produk model, dan registrasi model. Dan di folder UI ada login view, ada produk detail view, ada produk view list, dan ada registrasi view. Di folder widget ada sukses dialog dan ada warning dialog. Dan di sini juga ada main data ya. Oke, yang saya akan jelaskan yaitu adalah file-file yang telah saya buat atau telah saya tambahkan ke dalam fungsi login ini. Oke, yang pertama ada login block. Login block ini adalah kelas Dart yang bertanggung jawab untuk menghandle fungsi login aplikasi. Nah, metode login ini mengirimkan permintaan post ke endpoint API dengan parameter email dan password. Lalu, mendekode respons dan mengembalikan instance login model dengan data respons API. Dan di selanjutnya ada login model. Login model ini terletak di folder model. Nah, di kelas login model ini adalah kelas Dart yang digunakan untuk mewakili data login aplikasi. Nah, kelas ini memiliki beberapa properti seperti kode, status, token, user ID, dan user email. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data login. Nah, kelas ini juga memiliki konstruktur yang memungkinkan pengguna untuk menginisialisasi properti-properti tersebut dengan nilai yang diberikan. Nah, selain itu juga kelas ini memiliki metode factory from JSON yang digunakan untuk mengubah objek JSON menjadi instance login model. Nah, dengan demikian kelas ini atau kelas login model ini dapat digunakan untuk mewakili data login aplikasi dan untuk mengubah objek JSON menjadi instance login model. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan file API.dart. Nah, kelas API ini adalah kelas Dart yang digunakan untuk menghandle komunikasi dengan server aplikasi. Kelas ini memiliki beberapa metode yang digunakan untuk menghandle komunikasi dengan server aplikasi, seperti metode post, get, dan delete. Nah, metode-metode ini digunakan untuk mengirimkan permintaan ke server aplikasi dan mengembalikan respons dalam bentuk JSON. Nah, kelas API juga menggunakan token yang diperoleh dari user info untuk mengautentikasi permintaan ke server aplikasi. Dan selain itu juga kelas API ini menggunakan beberapa jenis exception untuk menghandle kesalahan yang terjadi selama komunikasi dengan server aplikasi. Nah, dengan demikian kelas API ini dapat digunakan untuk menghandle komunikasi dengan server aplikasi dan untuk mengembalikan respons yang sesuai dengan status kode respons dari server aplikasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan file login view. Nah, ini dia, login view.dart. Nah, di login view ini adalah kelas Dart yang digunakan untuk menampilkan halaman login aplikasi. Nah, kelas ini juga memiliki beberapa metode yang digunakan untuk menampilkan halaman login aplikasi. Seperti metode build, ada dan juga email text field, password text field, button login, dan menu register. Nah, metode build digunakan untuk menampilkan halaman login aplikasi yang terdiri dari form, tombol login, dan menu aplikasi dan menu registrasi. Nah, form ini terdiri dari dua komponen, yaitu text box email dan password, yang digunakan untuk memasukkan data login. Tombol login digunakan untuk mengirimkan permintaan login ke server aplikasi dan akan mengaktifkan jika form telah diisi dengan benar. Nah, metode submit ini digunakan untuk mengirimkan permintaan login ke server aplikasi dan akan mengembalikan respons dari server aplikasi. Dan menu registrasi digunakan untuk membuka halaman registrasi aplikasi. Dengan demikian, kelas login view dapat digunakan untuk menampilkan halaman login aplikasi dan untuk menghandle proses login. Oke, terakhir itu adalah Mendart. Nah, Mendart ini saya ubah sedikit. Nah, kelas Mendart ini adalah kelas yang digunakan untuk menampilkan aplikasi toko WB.
Kelas ini memiliki beberapa metode yang digunakan untuk menginisialisasi dan menampilkan aplikasi. Metode main digunakan untuk menjalankan aplikasi, sedangkan metode initiate digunakan untuk menginisialisasi aplikasi dan memeriksa apakah token telah diisi. Metode islogin juga digunakan untuk memeriksa apakah token telah diisi, dan metode build digunakan untuk menampilkan aplikasi yang sesuai dengan token yang telah diisi. Nah, untuk implementasinya kita akan buka terlebih dahulu Sampipinya. Oke, kita akan buka Sampipinya. Nah, untuk, menjalankan Sampipinya kita akan menjalankan, eee, Apache-nya kita hidupkan, MySQL juga kita hidupkan. Oke, untuk, menguji cobanya apakah Sampipi sudah hidup apa belum, kita akan ke browser. Nah, di sini sudah hidup ternyata, kita coba lagi. Terus ini. Ternyata SQL-nya sudah berjalan. Oke, eee, untuk mengetes apakah Apache-nya sudah jalan, kode Igniternya sudah jalan, kita akan cari di API URL. Nah, kita klik, kita ketik di sini API config. Nah, di IP config ini ada IP address 192.168.168.1.6. Nah, kita copy saja, kita ganti ini di bagian URL-nya. Copy juga sini HTTP-nya sampai public. Oke, kita akan copy pastekan di browser. Nah, ini kalau sudah berhasil maka akan tampil seperti ini. Oke, kita akan menjalankan atau mengimplementasikan kodenya menggunakan Android emulator. Oke, kita akan start debugging. Oke, ternyata belum memilih. Belum. Kita akan pilih dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan Start Pixel 8 Pro API. Tunggu saja. Nah, ditunggu, sudah tampil ini emulatornya. Oke, jika sudah maka tampilannya kan seperti ini. Coba kita akan registrasi terlebih dahulu. Oke, contohnya di dan emailnya di Nah, maka jika berhasil dia akan menampilkan notifikasi sukses. Oke. Nah, kita cek apakah di database-nya muncul. Nah, kita cek di member. Nah, ini dia. Jika tersimpan maka dia akan tampil tersimpan di MySQL dengan nama Rizkyalif Permana dan emailnya rizkyalif@gmail.com. Nah, kita akan melakukan login terlebih dahulu. Kita akan sesuai yang kita daftarkan tadi ya, rizkyalif@gmail.com. Nah, untuk OTP kita akan login. Nah, ini. Jika berhasil maka dia akan masuk ke tampilan tambah produk. Nah, ini dia. Jika berhasil login maka dia akan tambah member token. Ya, satu member login. Oke, itu dia yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.